Bab 276, Raja Sky Thunder. Setelah semua orang melewati gerbang, mereka memasuki kubah raksasa. Anehnya, dekorasinya tidak banyak, dan tempat itu lebih terlihat seperti gua logam, bukan seperti tempat tinggal manusia. Sang mengharapkan banyak dekorasi, lukisan, dan barang-barang mahal untuk dipajang. Namun, tidak ada apa-apa. Itu hanya tampak seperti gua logam. Apakah dewan juga tinggal di sini? Sang bertanya pada Duke Angin Puyuh. Ketika Duke Warwine mendengar bahwa Sang berani mengatakan sesuatu di tempat Raja Sky Thunder, jantungnya hampir berhenti berdetak, tetapi setelah dia mendengar seluruh pertanyaan Sang, dia menjadi tenang. Dia cukup berani untuk berbicara, pikir Duke Warwine. Tidak, jawab Duke Angin Puyuh. Sang mengangguk. Saya pikir begitu. Duke Warwine ingin bertanya mengapa Sang berpikir seperti itu, tapi dia tidak ingin membujuk Sang untuk berbicara lebih banyak. Semua orang menyusuri lorong panjang dalam diam. Ada beberapa lorong yang terhubung dengan lorong ini, tapi semuanya hanya mengikuti lorong terbesar. Karena semua orang berjalan dengan kecepatan normal, mereka memerlukan lebih dari 5 menit untuk mencapai 2 pintu hitam. Ketika mereka semua mendekati pintu, mereka membuka atas kemauan mereka sendiri, dan kelompok itu akhirnya bisa melihat ruang singgasana. Ruangan itu benar-benar tidak terlihat seperti ruang singgasana. Sama seperti lorong, ruang singgasana juga benar-benar tandus. Tidak ada kursi, dekorasi, meja, atau apapun yang diharapkan ditemukan di sini. Itu hanya tampak seperti sebuah gua besar, lebarnya sekitar 100 meter, panjang 300 meter, dan tinggi 100 meter. Saat ini, ada 7 orang yang hadir, kecuali kelompok prajurit. Di sisi kiri ruang singgasana ada 5 orang, dan mereka semua mengeluarkan mana dalam jumlah yang mengerikan. Ada 3 wanita dan 2 pria, semuanya mengenakan jubah dengan warna berbeda, sangat mahal dan mencolok. Jubah mereka hampir tampak terlalu besar dengan tambahan aksesoris dan lapisan. Hanya anting terkecil yang mengeluarkan mana dalam jumlah yang mengerikan yang menyaingi jumlah mana yang dikeluarkan oleh kura-kura gunung meledak. Tapi ada 1 orang di antara mereka yang mengeluarkan mana lebih banyak lagi. Itu adalah wanita yang lebih tua dengan rambut hitam pekat dan mata merah, dan Sang cukup terkejut ketika dia merasakan mana yang dikeluarkan tubuhnya. Kegelapan mana, pikir Sang. Sang dengan cepat menyadari siapa wanita itu karena dia mengeluarkan mana lebih banyak daripada 4 lainnya. Dia pasti ketua dewan, pikir Sang. Dia mengeluarkan mana lebih banyak daripada Duke Warwine. Meskipun, pikir Sang sambil melirik ke 4 lainnya, 4 lainnya mengeluarkan mana yang sama banyaknya dengan Duke Warwine. Saya rasa itu berarti Duke Warwine adalah penyihir tingkat tinggi akhir. Pantas saja Exploding Mountain Turtle tidak punya peluang. Saat kelompok itu melirik ke arah dewan, dewan melihat ke belakang. ARGH. Tiba-tiba, prajurit lain dalam kelompok itu berteriak kesakitan dan memegangi kepala mereka saat mereka mengalihkan pandangan. Sementara itu, Sang hanya mengalami sakit kepala ringan. Memang cukup menyakitkan, tapi Sang bisa mengatasinya. Tentu saja, Sang merasakan sakit yang sama seperti yang lainnya, namun karena daya tahannya yang tinggi terhadap rasa sakit, dia tidak bereaksi terlalu ekstrim. Tapi Sang masih membuang muka. Membuat marah dewan bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan saat ini. Jangan menghujat dewan dengan pandanganmu yang keji, kata ketua dewan dengan nada dingin. Maafkan aku ARGH. Salah satu prajurit ingin meminta maaf, tetapi dia langsung terlempar ke samping dan kehilangan kesadaran. Kesunyian. Anda akan berbicara kepada dewan ketika kami ingin Anda berbicara kepada kami, kata ketua dewan dengan dingin. Jangan membuat ini lebih lama dari yang seharusnya. Aku harus pergi ke suatu tempat. Sang melihat ke kanan ruang singgasana, di mana dia melihat 1 orang berdiri. Dialah yang baru saja angkat bicara. Dia tampak agak muda, dan memiliki rambut putih bersih. Dibandingkan dengan anggota dewan, dia juga mengenakan jubah mahal namun terlihat relatif normal. Jubah itu terlihat sama mahalnya dengan jubah yang dikenakan Duke Warwine. Namun, jumlah mana yang dia keluarkan menyaingi wanita berambut hitam, ketua dewan, yang berarti dia juga seorang penyihir tertinggi. Kalau begitu, ini mungkin Archduke, pikir Sang. Ironisnya, dia mengeluarkan light mana. Sepertinya ketua dewan dan Archduke memiliki afinitas yang bertentangan. Dekan dan Duke Warwine tidak memandang dewan atau Archduke. Sebaliknya, mata mereka terfokus sepenuhnya pada ujung ruang singgasana. Sang juga melihat ke depan, dan dia berhadapan langsung dengan Raja Sky Thunder. Ini adalah manusia paling kuat yang pernah dilihat Sang, kecuali Tuhan. Dia mewakili puncak kekuatan manusia. Di ujung ruang singgasana ada beberapa tangga hitam, dan semuanya menuju ke singgasana agak besar yang terbuat dari bahan perak yang tidak diketahui. Tidak ada dekorasi apapun di singgasana. Itu agak besar tapi sangat sederhana, sama seperti kastil secara keseluruhan. Di singgasana duduk seorang pria berambut perak yang tampak berusia awal 30-an. Anehnya, dia hanya mengenakan celana berwarna putih. Tubuh bagian atasnya telanjang. Apapun yang diharapkan Sang dari Sang Raja, ternyata bukan ini. Tubuh raja itu besar dan dipahat. Anehnya, kulitnya juga agak kecoklatan. Biasanya, hanya petani dan pejuang yang memiliki kulit kecoklatan karena mereka sering berlatih di luar. Seringkali para pendekar juga berlatih tanpa baju. Penyihir,
Di sisi lain, tidak memerlukan pelatihan fisik, dan mereka selalu mengenakan peralatan mereka, yang mengumpulkan mana tambahan untuk pelatihan mereka. Namun berdasarkan kulit Raja Skythunder yang kecoklatan, terlihat jelas bahwa dia juga suka berlatih di luar tanpa mengenakan kemeja. Bersama dengan tubuhnya yang dipahat, sepertinya Raja Skythunder adalah seorang pejuang yang kuat, bukan seorang penyihir. Kami akan memulai pertemuannya sekarang, kata Raja Skythunder dengan suaranya yang dalam. Dewan dan Archduke segera terdiam dan melihat ke depan dengan sikap bermartabat. Sekelompok prajurit mengingat apa yang dikatakan Duke Warwine dan membungkuk dengan rasa hormat yang tulus. Hal yang sama juga dilakukan oleh dekan. Duke Warwine tidak membungkuk. Baginya, membungkuk sama dengan menunjukkan rasa hormat yang tidak perlu. Raja dan Duke Warwine saling mengenal, dan Duke Warwine tidak perlu menunjukkan rasa hormatnya. Lagi pula, dia sudah cukup sering menunjukkan rasa hormatnya di masa lalu. Dan anehnya, Sang tidak membungkuk. Tapi kenapa? Apakah Sang memiliki semacam kebanggaan yang bodoh dan melekat yang tidak dapat dia tekan? Tidak seperti itu. Faktanya, Sang ingin membungkuk, sama seperti orang lain. Tapi ada sesuatu yang menghentikannya. Mata Raja. Segera setelah Raja Skythunder mengumumkan bahwa pertemuan telah dimulai, matanya terfokus pada mata Sang dengan penuh minat. Di bawah tatapan mata Raja Skythunder yang tajam dan tajam, Sang tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat ke belakang dengan gugup. Apakah dia melakukan kesalahan? Mengapa Raja Skythunder fokus padanya? Duke Warwine telah memperhatikan bahwa Sang tidak membungkuk, tetapi ketika dia melihat mata Raja Skythunder, dia menyadari alasannya. Sulit untuk bergerak di bawah tatapan seseorang yang sangat kuat. Selain itu, Raja Skythunder telah mengakhiri banyak nyawa. Jika mangsa menatap mata pemangsa yang begitu kuat sehingga setiap tindakannya sia-sia, mangsanya akan berpura-pura mati atau membeku. Ini adalah Archmage yang sangat kuat. Dan di bawah tatapannya, tak seorang pun di ruangan ini memiliki kemampuan untuk menolak. Kamu, mendekatlah, perintah Raja Skythunder sambil melihat ke arah Sang. Bab 277, Pukulan. Seluruh ruangan tetap sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun saat Raja Skythunder berbicara. Sang menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya, menyipitkan matanya, dan berjalan ke depan. Langkah kaki ringan Sang bergema di seluruh ruang singgasana yang sunyi. Perjalanannya sangat panjang karena masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Raja Skythunder. Selama berjalan, Sang tidak yakin dengan apa yang menunggunya. Setelah beberapa detik, Sang berhenti di depan tangga menuju takhta Raja Skythunder. Saya tidak suka mengulanginya, kata Raja Skythunder dengan suaranya yang dalam. Kemudian, Sang perlahan menaiki tangga. Saat ini, Sang merasa seperti sedang mendaki gunung. Mendekati kuda guntur tidak akan sesulit mendekati Raja Skythunder. Kuda guntur tidak menunjukkan agresi apapun selama ia tidak melihat Sang, tetapi Raja Skythunder memberikan tekanan yang menakutkan. Berjalan ke arahnya terasa seperti ada yang memprovokasi dia. Beberapa langkah kemudian, Sang tiba di atas peron, dan dia berhenti hanya 1 meter di depan Raja Skythunder. Yang lain masih tidak berani berkata apa-apa. Raja Skythunder menatap mata Sang dengan datar. Pukul aku dengan kekuatan penuhmu. Mata Sang semakin menyipit, dan dia mengepalkan tinjunya. Saat ini, Sang tahu bahwa dia berada dalam bahaya besar. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus melangkah. Jika Sang menggunakan terlalu sedikit kekuatan, Raja Skythunder mungkin akan kesal lagi karena Sang tidak mengikuti perintahnya. Tempat apa yang harus dia pukul? Dada, muka. Saat itu, Sang teringat pertemuan pertamanya dengan dewa. Akankah Raja Skythunder peduli? Sang tahu bahwa dia tidak bisa melukai Raja Skythunder, bahkan jika dia menggunakan entropi untuk mengorbankan seluruh tubuhnya. Tidak mungkin dia melukainya. Bang! Ledakan sedingin es keluar dari kaki Sang, dan dia meledak ke depan dengan seluruh kecepatannya. Dia menarik lengannya ke belakang. Dan kemudian, dia menekan ke depan. Bang! Ledakan es lainnya keluar dari siku kanan Sang, membuat pukulannya semakin kuat. Kemudian, tinju Sang mengenai bagian tengah wajah Raja Skythunder. Bang! Ledakan es keluar dari tangan Sang, menyembunyikan kepala Raja Skythunder di balik kabut es. Di saat yang sama, karena kekuatannya, tangan kanan Sang berubah menjadi bubur karena hampir semua tulang di tangan dan lengannya patah berkeping-keping. Dan kemudian, Sang melangkah mundur saat lengannya pulih sepenuhnya dalam hitungan detik. Raja Skythunder ingin Sang memukulnya dengan seluruh kekuatannya, dan Sang melakukan hal itu. Para penyihir di dewan mengangkat alis mereka karena terkejut. Sekelompok prajurit memandang Sang dengan ketakutan. Sedetik kemudian, awan putih menghilang dari kepala Raja Skythunder. Raja Skythunder tidak bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Yang jelas, dia tidak terluka. Dia hanya terus menatap mata Sang. Tunjukkan padaku afinitasmu, perintah Raja Skythunder. Pada saat itu, Sang, Duke Warwine, dan dekan menjadi gugup. Ini buruk. Sang menatap mata Raja Skythunder. Dia merasa seperti kembali ke persidangan. Ini terasa sangat mirip dengan cara dewa bermain dengan Sang. Sang harus mengambil keputusan yang tepat jika ingin bertahan hidup. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Saya tidak bisa. Kata-kata Sang terdengar di seluruh ruangan, dan seluruh suasana berubah. Sang telah menolak perintah Raja Skythunder. Mata dekan menyipit.
Namun dibandingkan dengan dekan, mata Duke Warwine bersinar. Sedetik setelah Sang mengucapkan kata-kata ini, Raja Skythunder menyeringai. Aku tahu, katanya. Orang-orang yang ada di ruangan itu merasa bingung dengan jawaban Raja Skythunder. Apa yang dia maksud dengan hal yang dia ketahui? Apa yang dia ketahui? Bahwa prajurit ini tidak bisa menunjukkan afinitasnya. Sementara itu, Duke Warwine, dekan, dan Sang tahu persis apa yang dimaksud Raja. Raja telah berkata bahwa dia tahu apa yang dimiliki Affinity Sang. Dia tahu bahwa Sang pada dasarnya adalah bagian dari kekejian. Sang menatap mata Raja Skythunder. Bagaimana? Dia bertanya. Kelompok prajurit menjadi ketakutan lagi sementara Dewan mengerutkan alis mereka. Dia mengajukan pertanyaan kepada Raja Skythunder sebagai prajurit panggung umum rendahan. Mengapa Sang melakukan hal tersebut? Karena dia mempercayai Duke Warwine. Duke Warwine telah menjelaskan kepribadian Raja Skythunder, dan Sang mempercayai Duke Warwine. Bagi Raja Skythunder, semua orang sama. Status Sang tidak penting. Kuda guntur, jawab Raja Skythunder segera. Sepertinya dia tidak merasa aneh jika Sang menanyakan sesuatu padanya. Itu menandaimu. Sang teringat sambaran petir yang menyambarnya. Itu sebuah tanda. Terima kasih, kata Sang tanpa bergerak. Kamu boleh kembali, kata Raja Skythunder. Sang berbalik dan menuruni tangga. Itu pukulan yang bagus, kata Raja Skythunder saat Sang turun. Terima kasih, kata Sang lagi tanpa berbalik. Biasanya, ketika berinteraksi dengan seseorang yang berstatus seperti itu, merupakan kebiasaan untuk menyebutkan gelarnya, menoleh ke arahnya, dan membungkuk saat berbicara. Namun, Sang memiliki kepercayaan penuh pada penilaian Duke Warwine terhadap Raja Skythunder. Sang tahu bahwa dia bahkan tidak dekat dengan kekuatan Raja Skythunder, dan Duke Warwine mengatakan bahwa selama seseorang benar-benar menghormati kekuatan Raja Skythunder, tidak akan ada masalah. Selain itu, jika Sang berada di posisi Raja Skythunder, dia mungkin juga akan merasa terganggu karena sikap hormat yang terus-menerus dari orang lain. Memang menyenangkan untuk sesaat, tetapi akan cepat mengganggu. Raja Skythunder mungkin lebih suka jika segala sesuatunya langsung, jujur, dan sederhana. Fakta bahwa Raja Skythunder tidak mengenakan kemeja menunjukkan orang seperti apa dia. Dia jelas hanya peduli pada kekuasaan. Dia tidak peduli dengan gengsi, politik, kekayaan, status, atau apapun. Kekuatannya mutlak, dan dia berada di atas siapapun. Dan jika ada yang tidak setuju, dia hanya akan membunuh mereka. Sang berhenti di tempat sebelumnya dan menoleh ke arah Raja seperti orang lain. Kemudian, Raja Skythunder melihat ke anggota kelompok lainnya. Kamu, mendekat, perintahnya. Tubuh prajurit itu bergetar, dan dia perlahan melangkah maju karena ketakutan. Ketika dia sampai di tangga, tubuhnya mulai bergetar, tapi dia tetap menaikinya. Setelah sekian lama, dia berhasil berhenti di depan Raja Skythunder, namun seluruh tubuhnya gemetar ketakutan dan teror. Raja Skythunder hanya memandangnya dengan datar. Pukul aku dengan kekuatan penuhmu, perintahnya. Tubuh prajurit itu semakin bergetar. Dia perlahan menarik kembali tinjunya, dan sedetik kemudian, dia meninju dada Raja Skythunder. Bang! Namun alih-alih mengenai Raja Skythunder, prajurit itu malah ditembak ke kejauhan oleh kekuatan tak terlihat. Boom! Tubuh prajurit itu menghantam tanah keras dengan kepalanya, yang terbelah, otaknya tersebar ke seluruh ruang singgasana. Mayatnya terjatuh sekitar 30 meter lagi, meninggalkan jejak otak yang berdarah hingga akhirnya berhenti di dekat pintu. Para prajurit menarik napas dalam-dalam karena terkejut dan ketakutan. Semua orang tidak bereaksi sama sekali. Kemudian, Raja Skythunder memandang dekan. Itukah caramu melatih murid-muridmu? Dia bertanya. Semua orang menoleh ke dekan. Dekan menatap mata Raja Skythunder dengan datar. Ya, jawabnya. Keheningan berlalu, dan dekan melanjutkan. Saya bisa mengajari mereka cara bertarung, tapi saya tidak bisa mengajari mereka keberanian dan kemauan keras, kata dekan. Saat ini, kelompok prajurit telah ketakutan. Salah satu dari mereka telah meninggal, dan dekan sekarang tampaknya sedang berhadapan dengan Raja Skythunder. Ajari mereka cara bertarung. Raja Skythunder mengulanginya dengan mata datar. Dan kemudian, Raja Skythunder berdiri dari singgasananya. Sekarang, ukuran penuh tubuh Raja Skythunder telah terungkap, dan pastinya tidak kecil. Raja Skythunder mungkin tingginya lebih dari 2 meter. Retakan. Raja Skythunder mengepalkan salah satu tinjunya saat dia melihat ke arah dekan. Kenapa kamu tidak mengajariku cara bertarung? Boom. Dan Raja Skythunder tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, tepat ke arah dekan. Bab 278, Barbar. Bang! Dekan mengeluarkan tombaknya dan menusuk tinju Raja Skythunder. Ketika dekan melihat betapa cepatnya Raja Skythunder bergerak tanpa menggunakan mana, dia tahu bahwa tubuhnya lebih kuat daripada tubuhnya sendiri. Sama seperti bagaimana tubuh yang kuat memberi nutrisi pada pikiran, pikiran yang kuat memberi nutrisi pada tubuh. Dan dengan pikiran Raja Skythunder yang luar biasa kuat, tidak aneh jika tubuhnya bahkan lebih kuat daripada tubuh dekan. Dan itu bukan hanya satu tingkat. Menurut penilaian dekan, Raja Skythunder memiliki tubuh setingkat prajurit puncak jalur sejati, 3 tingkat di atas dekan. Dekan tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan seseorang dengan tubuh sekuat itu, bahkan jika orang itu tidak tahu cara bertarung dengan tangan kosong. Namun,
meskipun tubuh Raja Sky Thunder kuat, tombak Dekan masih cukup kuat untuk melukainya. Keheningan berlalu. Darah Raja Sky Thunder mengalir dari tinjunya yang tertusuk dan menghantam tanah. Dan kemudian, Raja Sky Thunder menyeringai. CRKSH. Tangannya yang terluka menjadi semakin terluka saat dia melingkarkannya di sekitar kepala tombak. Dan kemudian, Raja Sky Thunder menekan ke depan dengan tangannya yang lain. CRRRRK. Tiba-tiba, tombak Dekan berputar beberapa kali, membuat lubang di tangan Raja Sky Thunder. Namun, kecepatan Raja Sky Thunder terlalu cepat, dan Dekan tidak bisa mengeluarkan tombaknya tepat waktu. Bang! Dekan nyaris tidak mengangkat bahunya untuk menahan pukulan yang semula ditujukan ke kepalanya. Boom! Tubuh Dekan melesat ke kejauhan dan membentur dinding, suara hantaman menggemuruh ke seluruh ruang singgasana. Bahu dan punggung Dekan patah, tetapi sama seperti Sang, Dekan memiliki tubuh seorang pejuang, dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Namun, Raja Sky Thunder segera menyerangnya, dan dia tiba di depan Dekan tepat saat dia menabrak tembok. Boom! Dengan segenap pengalamannya, Dekan berhasil menghindari pukulan tersebut, dan pukulan tersebut mengenai dinding sehingga menimbulkan beberapa retakan. Saat itu juga, tombak Dekan berputar lagi seperti bor. Raja Sky Thunder menggunakan lengannya yang terluka dan menamparkan tombaknya ke samping, tetapi tombak yang berputar itu masih memotong sebagian besar lengan kiri Raja Sky Thunder. Bang! Namun tiba-tiba, Raja Sky Thunder terlempar kembali. Dekan telah memiringkan tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia bisa memfokuskan seluruh kekuatannya pada tangan kirinya. Sang telah melihat pukulan semacam itu di bumi. Itu adalah pukulan 1 inci yang terkenal. Saat tubuh Raja Sky Thunder melesat ke belakang, dia memandang tombak itu dengan penuh minat. Menyerang dengan tombak seharusnya membuat posisi ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Apakah itu berarti tombak itu bergerak atas kemauannya sendiri? Bang! Dekan meledak ke depan tanpa tombaknya, dan dia menendang tubuh Raja Sky Thunder yang mundur. WHOOSH. Namun, Raja Sky Thunder entah bagaimana berhasil menghindari tendangan tersebut dengan menekuk tubuhnya dengan cara yang sangat aneh. Sang dapat melihat bahwa ini bukanlah sejenis seni bela diri atau gerakan yang dilatih. Itu hanyalah tindakan instingtual. Pada saat itu, Sang menyadari bahwa naluri Raja Sky Thunder dalam berperang tidak ada bandingannya. Dia jelas seorang pemula dalam hal bertarung dengan tubuhnya, tapi nalurinya masih memungkinkan dia untuk menghindari tendangan seperti itu. Dia secara naluriah membuat keputusan yang tepat. Kemudian, Raja Sky Thunder meninju kaki Dekan yang terjulur. Retakan, kaki kanan Dekan terlepas dari badannya. Namun, ekspresi Dekan tidak berubah, dan dia menggunakan kekuatan di kakinya sebagai pengungkit untuk meninju Raja Sky Thunder dengan tangan kirinya. Retakan, tinju Dekan meledak karena kekuatan fisik Raja Sky Thunder, namun tulang rusuk Raja Sky Thunder ambruk. Darah mengalir melewati seringai Raja Sky Thunder, dan dia meninju Dekan lagi. Namun pada saat itu, alis Raja Sky Thunder terangkat karena terkejut. Tombak itu berputar lagi, dan melesat ke arah dada Raja Sky Thunder. Jika dia terus meninju, tombak itu akan menembusnya. Seringai Raja Sky Thunder melebar. Bang! CRKSH. Raja Sky Thunder menghancurkan sisi kiri tubuh Dekan saat tombak menembus dadanya. Lebih banyak darah mengalir keluar dari tubuh dan mulut Raja Sky Thunder. Bang! Namun tubuhnya diusir oleh Dekan. Sama seperti sebelumnya, Dekan menggunakan kehancuran dadanya sebagai kekuatan untuk melepaskan tendangan. Biasanya, seorang pejuang akan menjadi tidak berdaya karena cedera yang begitu parah, tetapi Dekan memiliki tubuh seorang pejuang. Dengan pengalamannya yang luar biasa, Dekan mampu menyembuhkan lukanya yang terjadi. CRK. Saat tubuh Raja Sky Thunder melesat, Dekan mengambil tombaknya, membuatnya meninggalkan tubuh Raja Sky Thunder. Bang! Punggung Raja Sky Thunder membentur dinding, dan retak di beberapa tempat. Dekan menurunkan posisinya, dan matanya bersinar. Setelah itu, energi mengerikan berkumpul di tombaknya. Dan tombak itu melesat ke depan. Sebuah panah mana yang meledak meninggalkan kepala tombak, dan ditembakkan tepat ke dada Raja Sky Thunder yang terluka dalam jarak 100 meter. Ini adalah serangan jarak jauh dari percobaan, pikir Sang. Raja Sky Thunder hanya menyeringai ketika dia melihat gelombang energi. BZZT. Sambaran petir kecil meninggalkan tubuh Raja Sky Thunder, dan gelombang energinya lenyap sepenuhnya. Sedetik kemudian, air berkumpul di seluruh tubuh Raja Sky Thunder, dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Ketika Dekan melihat itu, dia tidak melanjutkan serangannya, dan dia hanya menatap Raja Sky Thunder. Kemudian, Raja Sky Thunder tertawa. Ruangan itu tetap sunyi ketika Raja Sky Thunder tertawa. Raja Sky Thunder menyeka darah di mulutnya dengan lengan kirinya dan menatap Dekan. Siapa namamu? Dia bertanya. George, jawab Dekan. Perjuangan yang bagus, George, kata Raja Sky Thunder sambil tersenyum. Kamu menang. Membandingkan aspek terkuat saya dengan aspek terlemah Anda bukanlah sesuatu yang saya banggakan, kata Dekan. Raja Sky Thunder tertawa lagi ketika mendengar jawaban Dekan. Bagus sekali, katanya sambil perlahan berjalan kembali ke singgasananya. Tak seorang pun di ruangan itu yang bergerak selama pertempuran. Sekelompok pejuang hampir mati karena teror ketika mereka melihat Raja Sky Thunder menyerang Dekan mereka, tetapi sekarang, mereka hanya kebingungan. Sepertinya jalur kesatria ada manfaatnya, kata Raja Sky Thunder sambil duduk di singgasananya lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Sang.
Dan berdasarkan perbedaan kekuatan, apa yang disebut prosedur akan menunjukkan hasil yang lebih besar daripada jalur barbarian. Pada saat itu, mata dekan dan Duke Warwine berbinar mengenalinya. Raja Sky Thunder memperhatikan mata mereka. Terkejut, dia bertanya sambil menyeringai. Tidak banyak orang yang tahu kalau aku tidak dilahirkan di kerajaan ini. Tidak ada yang menjawab. Raja Sky Thunder terkekeh. Jelas sekali, suasana hatinya sedang sangat baik sekarang. Aku bertanya-tanya, seberapa kuat jadinya orang barbar jika mereka memiliki akses terhadap prosedur. Sejujurnya, efek prosedur tampaknya lebih cocok dengan jalur barbar daripada jalur pejuang. Apakah kamu yakin kamu tidak membuat hal yang salah secara tidak sengaja? Raja Sky Thunder bertanya sambil menyeringai. Tidak masalah, kata dekan. Kekuasaan adalah kekuasaan. Membagi kekuasaan ke dalam beberapa kategori akan merendahkan nilainya. Yang lemah akan mati, yang kuat akan bertahan. Metode yang membuat yang kuat menjadi kuat tidaklah penting. Raja Sky Thunder hanya menyeringai. Kau menarik perhatianku, katanya. Ceritakan semuanya tentang prosedur dan cara kerjanya. Bab 279, Diskusi. Dekan menjelaskan prosedur secara lengkap kepada hadirin. Dia menjelaskannya dengan sangat rinci sehingga bahkan beberapa anggota dewan kesulitan mengikutinya. Tentu saja, mereka adalah otoritas mutlak dalam hal sihir, tetapi dalam hal biologi dan bagaimana tepatnya tubuh bekerja, mereka tidak secanggih seseorang dengan gelar Pah-de dalam biologi dari bumi. Ada beberapa perbedaan dalam biologi, terutama ketika seseorang menyerap mana lebih banyak, yang mengubah tubuhnya. Namun, dekan memiliki cukup waktu untuk mempelajari perbedaan ini dan menciptakan model biologis tubuh manusia yang benar-benar baru. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail, kata Raja Sky Thunder sambil sedikit tersenyum. Dia masih dalam suasana hati yang baik, berkat pertarungannya. Saya ragu siapapun di sini akan meragukan pengetahuan Anda tentang tubuh manusia. Mata Raja Sky Thunder mengamati Dewan. Dewan hanya mengalihkan pandangan mereka. Baiklah, kata dekan. Singkatnya, sifat-sifat binatang yang dipilih bersaing dengan sifat-sifat tubuh manusia dan berperang. Mau tidak mau, karena darah yang dihasilkan berasal dari binatang itu, perlahan-lahan tubuh akan kalah. Tubuh akan terus mati hingga beberapa bagian berhasil mati, gabungkan dengan komponen binatang. Pada akhirnya, tubuh akan digantikan oleh sifat-sifat binatang, dan sepanjang itu, para pejuang akan tetap mempertahankan pikiran lamanya, jelas dekan. Seberapa kuat hasilnya? Raja Sky Thunder bertanya sambil bersandar di singgasananya, kepalanya bertumpu pada tangan kanannya. Tubuh baru prajurit itu akan sekuat titik tengah antara tubuh asli prajurit itu dan kekuatan fisik binatang yang setara. Artinya, peningkatan awal kekuasaan sudah pasti terlihat, namun seiring berjalannya waktu barulah kekuatan sebenarnya dari prosedur tersebut terungkap, jelas dekan. Sang secara tidak mencolok melirik ke arah dewan. Mereka semua mengerutkan alis. Jelas sekali, mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar. Mereka mungkin berpikir bahwa prosedur ini hanya akan berguna untuk prajurit panggung umum dan mungkin panggung komandan, tapi sekarang, mereka tahu bahwa peningkatan kekuatan hanya akan menjadi lebih besar ketika prajurit tersebut memperoleh lebih banyak kekuatan, pikir Sang. Sang telah melihat bagaimana penyihir agung di perbatasan dan bagaimana ketua dewan bertindak terhadap kelompok prajurit. Duke Warwine telah membuat keputusan yang tepat dengan berbicara langsung dengan Raja Sky Thunder. Raja Sky Thunder menggosok rahangnya sambil berpikir sejenak. Kemudian, dia beralih ke dewan. Anda boleh menyatakan pendapat Anda, komentarnya. Penyimpangan keji terhadap tatanan alam, teriak seorang lelaki tua berambut hijau dari dewan dengan rasa jijik. Raja Sky Thunder tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyeringai pada dirinya sendiri. Pria yang lebih tua itu segera menuding dekan dengan nada menuduh. Kamu mengubah manusia menjadi binatang. Manusia adalah manusia, dan binatang adalah binatang. Dia berteriak dengan agresif. Kemudian, dia menunjuk ke arah sekelompok prajurit. Menurut apa yang telah kamu katakan, semua hal ini sekarang merupakan campuran yang menjijikkan dan tidak suci antara manusia dan binatang. Apa perbedaan antara apa yang disebut prosedur ini dan seorang wanita yang diperkosa oleh binatang buas dan melahirkan monster bajingan? Beberapa prajurit merasa tidak enak ketika mendengar kata-kata ini. Wajar jika mereka mempunyai konflik eksistensial tentang kodrat mereka sebagai manusia. Apakah mereka masih manusia? Mendengar penyihir agung yang begitu kuat mengatakan hal ini tentu saja tidak membantu para pejuang ini. Raja Sky Thunder kemudian memandang dekan. Jawaban Anda, dia bertanya. Dekan hanya memandang anggota dewan. Jadi, itulah jawaban keseluruhannya. Anggota dewan yang lain menjadi semakin frustrasi ketika mereka mendengar jawaban yang meremehkan ini. Kamu berani, pria itu berteriak dengan marah. Binatang adalah binatang, dan manusia adalah manusia. Mencampur keberadaan yang berbeda secara fundamental hanya akan menciptakan kekacauan. Prajurit tidak memiliki roh yang kuat, dan semakin kuat mereka, semakin besar perbedaan antara mereka dan binatang buas. Pada saat ini, Anda dapat mengklaim bahwa prajurit tersebut tidak berubah mentalnya, tetapi bagaimana dengan masa depan? Menjadi lebih kuat, pola pikirnya mungkin akan menghilangkan sifat manusia. Lalu bagaimana? Akankah kita melihat monster-monster ganas yang bermutasi memburu dan memakan manusia? Akankah kita melihat mereka menguntit akademi kita sehingga mereka dapat menculik seorang magang yang tidak bersalah hanya agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri?
Binatang buas tumbuh lebih kuat dengan memakan manusia dan binatang lainnya. Bisakah Anda meyakinkan kami bahwa para bajingan yang Anda ciptakan ini tidak akan melakukan hal itu di masa depan? Pria itu berteriak dengan cepat. Tidak, saya tidak bisa, kata dekan. Itu berarti menyangkal sifat kemanusiaan mereka. Kesunyian. Apa? Pria itu bertanya dengan marah. Sebagai manusia, sudah menjadi sifat kita untuk mencari kekuasaan, kata dekan. Kami berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan kami semua ingin memperolehnya. Satu-satunya hal yang membedakan kami adalah moral dan filosofi pribadi kami. Manusia yang mau mengkanibal manusia lain juga hanyalah manusia. Peristiwa ini pernah terjadi di masa lalu, mungkin sedang terjadi saat ini, dan akan terus terjadi. Mengkonsumsi manusia lain untuk mendapatkan kekuatannya bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh binatang buas, jelas dekan. Itu tidak menjawab argumennya, teriak lelaki tua itu. Bisakah Anda menjamin bahwa tidak akan ada efek samping yang tidak diinginkan di masa depan? Semua orang memandang dekan. Tidak, jawabnya. Selalu ada risiko dalam segala hal. Lalu kenapa kami harus mempertimbangkan untuk memberimu izin untuk melakukan ritual keji ini? Pria yang lebih tua itu berteriak lagi. Untuk sesaat, semuanya terdiam. Anggota dewan, kata dekan. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan sederhana? Pria tua itu mengerutkan alisnya karena kesal. Kamu boleh. Siapa yang lebih kuat, mage atau warrior? Tanya dekan. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang tidak berguna seperti itu? Pria itu bertanya dengan kesal. Tolong jawab. Pria itu mendengus. Seorang penyihir, tentu saja. Benar, kata dekan. Seorang penyihir lebih kuat dari seorang pejuang, dan semakin tinggi tingkat kekuatannya, semakin kuat pula penyihir tersebut dibandingkan dengan seorang pejuang. Infus garis darah tidak akan mampu menjembatani kesenjangan ini. Jadi, jika suatu hari para pejuang tiba-tiba berubah menjadi monster haus darah, hanya ada satu hal sederhana yang harus kamu lakukan. Membunuh mereka. Tentu saja, lelaki yang lebih tua itu tidak menyerah, dan dia terus berusaha berdebat dengan dekan. Namun, dekan tetap menggunakan kartu asnya. Kamu lebih kuat, bunuh saja mereka. Apa yang bisa dilakukan sekelompok prajurit yang mengamuk melawan kerajaan Skythunder? Dekan terus menggunakan kekuatan luar biasa para penyihir sebagai solusi mudah untuk setiap kemungkinan buruk yang dilontarkan pria itu. Semua ini berlanjut selama lebih dari 5 menit sampai. Dan bagaimana dengan pertumbuhan mereka? Pria tua itu berteriak dengan marah dan frustrasi. Sepertinya dia sedang berbicara dengan tembok. Anak-anak muda harus belajar bahwa tidak ada yang datang secara gratis. Dalam perjalanan menuju kekuasaan, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri lebih dari orang lain. Dengan hanya memberi mereka senjata ampuh tanpa harga atau persyaratan apapun, Anda merusak masa depan mereka. Pada saat itu, anggota dewan lainnya memandang pria tua itu dengan ekspresi prihatin. Pria yang lebih tua menatap mata dekan untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Dekan tidak menjawab. Aku tidak tertarik dengan pendapatmu lagi, Riff. Riff, lelaki tua di dewan, menatap Raja Skythunder dengan kaget. Raja Skythunder hanya memandang Riff dengan ekspresi tidak senang. Ekspresi Riff jatuh. Kemudian, dia mengertakkan gigi. Dan berjalan kembali ke anggota dewan lainnya, tanpa mengatakan apapun. Semua orang tahu mengapa pria yang lebih tua itu dikeluarkan dari percakapan. Tidak memberikan sesuatu kepada generasi muda. Apakah pria itu mengharapkan setiap magang membunuh monster panggung komandan sendirian untuk mendapatkan sumber mana murni? Tidak membantu anak-anak muda. Lalu apakah mereka juga harus belajar cara membuat space rings, membuat voci, membuat mantra sendiri, dan membuat pelatihan sendiri? Selanjutnya, kata Raja Skythunder datar. Bab 280, Keputusan. Orang berikutnya yang melangkah maju dari dewan adalah seorang wanita parubaya dengan rambut biru dan tatapan tajam. Apa syarat Bloodline Infusion? Siapa yang bisa melakukannya? Apa saja yang diperlukan? Dan berapa biayanya? Dia bertanya. Dekan menjawab semua pertanyaannya dengan rinci. Seseorang harus berada di panggung prajurit puncak, beberapa orang dapat melakukannya, diperlukan binatang yang cocok dan seseorang untuk melakukan prosedurnya, dan biayanya didasarkan pada waktu yang diinvestasikan dan bahan-bahannya. Ekspresi wanita itu tidak berubah. Dia masih menatap dekan dengan tatapan dingin dan dingin. Bisakah itu dilakukan pada prajurit yang lebih kuat? Dia bertanya. Itu memerlukan pengujian lebih lanjut, jawab dekan. Sampai saat ini, saya hanya bisa fokus pada panggung prajurit puncak karena itu adalah tempat transisi yang paling optimal. Namun, saya memperkirakan kemungkinan keberhasilan dalam melakukan infus garis darah pada prajurit panggung umum berada di atas 90% dan untuk prajurit di panggung umum. Panggung komandan berada di sekitar 60%. Bagaimana dengan tahap jalan sejati? Wanita itu bertanya. Aku tidak yakin, tapi aku yakin peluangnya sangat kecil karena sifat khusus dari tahap jalan sejati, jawab dekan. Semakin kuat seorang pejuang, semakin unik dan berkembang jalurnya. Sangat mudah untuk menemukan binatang buas bagi seseorang yang lemah dan muda, namun sulit untuk menemukan binatang buas yang cocok bagi seseorang yang telah menciptakan jalan sejati mereka sendiri. Apakah kamu sudah melakukan pengujian mengenai potensi peningkatan kekuatan dengan konsumsi makhluk hidup yang diisi mana? Wanita itu bertanya. Para prajurit membuang muka dengan perasaan tidak nyaman.
Belum, jawab dekan. Saya ingin gelombang pertama bebas dari potensi pengaruh yang merusak, tapi saya berencana menguji aspek itu nanti. Ekspresi wanita itu masih tidak berubah, dan dia menatap dekan sekitar 2 detik lagi. Tidak ada pertanyaan lagi, katanya sambil melangkah mundur. Sekelompok prajurit tampak terkejut padanya. Mereka mengira dia juga akan menentang dekan, tapi dia tidak mengatakan hal negatif apapun tentang prosedur. Namun, Sang Duke Warwine dan dekan memperhatikan pendekatannya. Meskipun orang pertama berdebat tentang etika dan filosofi, ia datang dari sudut pandang efisiensi dan profitabilitas. Dia menanyakan semua pertanyaan ini dengan harapan menemukan target. Jika sesuatu mengenai prosedur itu sangat mahal, sulit diperoleh, atau sulit dilaksanakan, dia akan memiliki pengaruh untuk meminimalkan dukungan tersebut. Meskipun orang pertama segera mencoba melarang semuanya, tujuannya lebih kecil. Dia ingin membuatnya tampak sia-sia dan tidak berguna. Namun prosedur dekan hampir sempurna. Relatif murah, mudah dilakukan, dan tidak memakan banyak waktu. Dia telah memperhatikan hal itu, tetapi alih-alih mencoba berdebat tanpa fakta yang mendukungnya, dia memutuskan untuk berhenti. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri seperti anggota pertama. Selanjutnya, kata Raja Skythunder. Orang ketiga melangkah maju, seorang pria agak muda yang tampaknya berusia akhir 20-an dengan rambut panjang beruban. Bisakah infus garis darah dilakukan pada peserta magang? Dia bertanya. Itu seharusnya bisa terjadi selama tubuh mereka telah mencapai tahap prajurit puncak dan selama pikiran mereka masih di bawah alam mahir awal, kata dekan. Bagaimana bisa? Pria itu bertanya. Bahan biologis dari binatang itu harus memenangkan perang, jawab dekan. Jika pikiran lebih kuat dari binatang, prosedurnya akan gagal. Dengan asumsi orang tersebut memiliki pikiran seorang Mid Adept dan tubuh seorang prajurit Pixeldier Stage, jika kita menggunakan binatang Pixeldier Stage sebagai material, materi biologis dari binatang itu akan mati. Jika kita menggunakan seorang Mid binatang panggung umum sebagai material, kekuatan binatang itu akan terlalu besar, dan tubuhnya mungkin tidak akan bisa tetap dalam bentuk manusianya. Oleh karena itu, agar infus garis darah berhasil, pikiran harus lebih lemah daripada tahap binatang buas, dan tubuh harus berada pada tingkat yang sama dengan tahap binatang buas, jelas dekan. Mengenai segalanya setelah itu, tidak masalah. Begitu infus garis darah berhasil, orang tersebut dapat memfokuskan seluruh hidupnya pada sihir tanpa masalah apapun. Pria itu mengerutkan kening dan melihat ke samping selama beberapa detik. Dia jelas tidak menyukai jawabannya. Tidak ada pertanyaan lagi, katanya sambil melangkah mundur. Dia juga bukan penggemar prosedur, tapi 2 orang pertama sudah menggunakan hampir semua argumen. Tidak ada gunanya mengulangi argumen yang sama. Dia tahu bagaimana pertemuan ini akan berjalan, dan dia ingin melihat apakah dia bisa memanfaatkan prosedur tersebut, setidaknya. Selanjutnya, kata Raja Skythunder. Seorang wanita muda dengan rambut biru sedingin es melangkah maju, tetapi bukannya menatap dekan, dia malah menatap Duke Warwine. Jeral, aku tertarik dengan infus garis darah. Tolong hubungi aku di masa depan mengenai hal spesifiknya. Menurutku, kita bisa menggunakan prajurit yang lebih kuat, katanya sambil tersenyum. Pria pertama mendengus jijik, tapi dia tidak mengakuinya. Tentu saja, Duke Angin Puyuh. Saya tidak berencana memonopoli segalanya. Terima kasih, katanya sambil tersenyum. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, tidak semua anggota dewan menentang prosedur tersebut. Hanya 4 dari 5. Meskipun begitu, itu masih 80%. Selanjutnya, kata Raja Skythunder. Hanya ketua dewan yang tersisa. Namun, dibandingkan dengan yang lain, dia bahkan tidak melangkah maju. Pendapat saya tidak ada bedanya dengan hasil diskusi, katanya dingin. Kesunyian. Raja Skythunder mengangguk, dan tatapannya beralih ke Archduke di sisi lain ruangan. Ada yang perlu ditambahkan, Miriam. Miriam, wanita berambut putih, hanya menghela nafas sambil menatap Duke Warwine. Anda bisa saja datang kepada saya untuk membicarakan masalah ini, katanya tak berdaya. Kamu seharusnya tidak pergi ke sekitarku. Duke Warwine memasang ekspresi bersalah di wajahnya. Saya harus minta maaf. Lain kali, saya akan datang kepada Anda dengan membawa barang-barang ini, katanya. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa dia berbohong. Archduke hanya menghela nafas lagi dan tetap diam. Sekarang semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kata Raja Skythunder, saya akhirnya bisa mengumumkan keputusan saya. Tak satu pun dari anggota dewan bereaksi terhadap Raja Skythunder. Mereka semua tahu bahwa ini adalah usaha yang sia-sia sejak awal. Bahkan jika mereka berlima memberikan ancaman, ultimatum, dan argumen, hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan Raja Skythunder. Untungnya, meskipun keputusan yang paling penting ada di tangan Raja Skythunder, rincian lebih lanjut ada di tangan mereka. Saya mengizinkan prosedur ini dilaksanakan, Raja Skythunder mengumumkan. Semua prajurit menghela nafas lega. Terima kasih, Raja Skythunder, kata Duke Warwine sambil membungkuk. Raja Skythunder hanya menyeringai. Jeral, kamu mengambil keputusan yang benar dengan mendukung George, katanya. Beritahu aku mengenai proses infus garis darah. Saya akan melakukannya, Raja Skythunder, kata Duke Warwine dengan rasa terima kasih sementara Dewan mengerutkan kening. Komentar Raja Skythunder mempersulit mereka untuk ikut campur dalam prosedur.
Tetapi Anda tidak boleh mengharapkan dana atau dukungan apapun, kata Raja Skythunder sambil tertawa sambil melirik ke arah Dewan. Aku ragu kamu akan mendapatkannya. Dewan tidak bereaksi. Ini adalah keputusan mereka. Raja Skythunder mempunyai kekuasaan untuk menyatakan segala sesuatunya legal atau ilegal, namun dia tidak sepenuhnya mengendalikan sumber daya kerajaan. Tentu saja, dia bisa mengambil semua yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga tahu bahwa Kingdom perlu berkembang jika dia menginginkan sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak di masa depan. Oleh karena itu, segala sesuatu mengenai dana kerajaan diserahkan kepada Dewan untuk diputuskan. Saya setuju dengan hal itu, Raja Skythunder, kata Duke Warwine. Duke Warwine tidak pernah mengharapkan dana atau dukungan apapun dari Dewan. Jika terserah mereka, Duke Warwine, Dekan, dan bahkan seluruh Akademi Prajurit mungkin akan dibasmi hanya untuk menghilangkan jejak infus garis darah. Meskipun Dewan tidak bisa langsung melawan Duke Warwine dengan keputusan Raja Skythunder, mereka masih bisa mencoba menangani Duke Warwine. Selama Duke Warwine semakin kehilangan kerajaannya, mereka perlahan-lahan dapat mendistribusikan kembali tanahnya dan pada akhirnya menghilangkan gelarnya. Jika mereka ingin menghadapi para pejuang, mereka harus melewati Duke Warwine terlebih dahulu. Tanpa dia, mereka bisa dengan mudah mengirim semua prajurit ke medan perang melawan dua kerajaan lainnya. Mereka tidak akan kembali. Pertemuan sudah selesai. Kalian semua boleh pergi, kata Raja Skythunder. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.